yang maha penyayang dan kasih sayangnya tidak ada pernah terhenti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan, ternyata ibu-ibu tetap hadir untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan, yaitu pengajian hari Senin, ngaji hari Senin. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini menjadi asbab kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa ketika turun hujan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma alhamdulillah. Semoga insyaallah hujan ini akan membawa berkah kepada kita. Di hampir banyak tempat cuaca ini banyak membawa kepada musibah. Saudara-saudara kita di Sumatera, di Kabupaten Bali, insya Allah aman ya. Di mana tersebut Bandung Barat, Arjasari, Dayeuhkolot. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala macam musibah. Amin. Pada kesempatan ini ke depan Ibu, saya diberikan tugas untuk memberikan tausiahnya seputar atau sesuatu terkait dengan wanita. Terkait dengan Wanita. Semua wanita. Tidak disebutkan wanita muda ataupun wanita yang sudah senior. Saya tidak mau bicara sudah nenek. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus ibu-ibu yang sudah ditakdirkan menjadi wanita, senantiasa menjadikan takdirnya itu sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Apalagi wanita itu memiliki kedudukan khusus di dalam Al-Quran. Maka pertemuan pertama ini kita sama-sama membicarakan tentang keutamaan seorang wanita, ilmu dan fikih ibadah. Allah itu telah menciptakan kalian semua. Bukan hanya menciptakan, tapi wasawaraku, dengan membentuknya. Kalau di dunia ini ada 1.000 atau 7.000 miliar manusia, maka Allah membentuk 7 miliar manusia, satu pun tidak ada yang sama. Jadi beda-beda. Kata istri saya, Abah itu mirip Dude Herlino. Cek pamajikan Abi, cek itu masa jauh tapi tidak. Tapi walaupun ada yang mengatakan semirip-miripnya manusia, itu tidak akan pernah ada yang sama. Allah sudah membentuk setiap ciptaannya, bukan hanya menciptakan dan membentuk, tapi fa'ahsana shawarakum, dengan bentuk yang paling baik. Ganteng kalau pemuda, cantik kalau perempuan. Cek ibu teh ini abi mah goreng tegeis. Kata bapak-bapak, saya jelek tidak ganteng, bukan tegeis sanes teu ganteng, tapi salah marendeng. Marendeng jeung bintang film jauh cenah. Bilih kepercayaan ibu teh deui sok angkatkan itu kabar luhur. Di Bandung ada kebun binatang. Sok bandingkan dengan penghuni kebun binatang. Cantik ibu, cantik mereka. Cantik ibu, ya Pak Asana Sowaroku. Tapi masalah cantik dan ganteng mah itu mah tergantung
ukuran manusia. Di Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia, di Bandung dan Jawa Barat pada umumnya yang cantik, yang ganteng itu yang mancung. Betul Bu? Mun ibu ningali budak nu karek lahir, nu ditingali teh irungna. Mun mancung teh alah, ieu budak meni manis, meni mancrit irungna. Sebab menganggap yang bagus itu mancung, sampai ada artis siapa tuh lah, ayam sari dulu di operasi plastik hidungnya, ingin kelihatan mancung. Pulang di operasi plastik, balik ke Indonesia bahagia luar biasa, punya hidung mancung ketinggalan sambungan. Kebahagiaannya sebentar ibu-ibu. Kenapa? Pas boga anak, bro, pegek deui, bro, pesek deui. Ada turunan pegek katanya. Untung nama diantar, berapa itu operasi KB katanya. Di kita yang bagus itu mancung. Di Arama, teu aneh mancung teh. Da malancung KB. Di Arama yang menjadi pujian yang bagus itu nu tarangna nongong. Lega. As-sauda wajihatun jabi, nyarina sauda ratu kecantikan nong-nong. Di samping itu, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kalau ada siang pasti ada malam. Mana hukum billaili wan nahar. Allah tergilirkan antara siang dan malam. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini kita berbicara tentang keutamaan perempuan di pertemuan ini. Pertama, kedudukan perempuan di dalam Al-Quran atau kedudukan perempuan di dalam Islam itu, perempuan berkedudukan sebagai perhiasan. Apa Bu? Perhiasan sebagai perhiasan. Jadi jangan rugi, ibu sudah diciptakan menjadi perhiasan. Kan perhiasan itu kodratnya menambah keindahan. Betul nggak Bu? Betul. Di anting mereka tinggali pantes, di gelang mereka tinggali, di kalung supaya kelihatan pantes. Tidak sedikit ibu-ibu kurang pede pergi ke undangan mun teu make anting jeung korporol. Karena perhiasan itu harus menambah keindahan. Dan perempuan itu adalah perhiasan terindah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Tapi kata Nabi, dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan, lihat tuh, al-mar'atu sholihah, istri yang sholihah. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-30 ayat ke-34 betul, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kriteria wanita solehah itu fasolihatu, maka perempuan yang solehah itu qanitatun adalah yang mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidhatun, yang menjaga diri lil ghaibi ketika suaminya tidak ada. Berapa tahun dua ya? Ya. Ciri wanita solehah teh supaya menjadi perhiasan, pertama harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisali awamirillah wajtinabun nawahihi. Jadi ibu harus menjadi takwa. Ciri takwa teh yang paling mudah mah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kira-kira yang satu ini sudah dilakukan ke ibu belum? Insya Allah. Melaksanakan perintah Allah ibu? Insya Allah. Atau sebagian-sebagian? Ya kan ada sadaya rata-rata. Jadi pertama qanitatun hafidhatun lil ghaibi, menjaga diri ketika suami kita bepergian. Dalam hadis
ciri wanita solehah itu ada 3. Idza nazarta 'alaiha sarratka, tatkala suami melihat suami teh menjadi senang bahagia. Ibu jujur ya, ibu jujur. Suami ibu melihat ibu senang bahagia atau ini hayang balik deui hayang kabur gitu kan. Senang bahagia. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Ibu mau masuk surga bersama suami nanti? Mau. Mun ibu-ibu mah rata-rata kompak. Ibu mau masuk surga bersama suami? Mau. Bapak-bapak, alah, mungkin manehna deui masalah ibu atuh. Diomel wae. Nah, Bu, di sini jadi pertama adalah takwa. Kita kejar takwa. Ya Allah, punya takwa itu bekal yang paling baik lah, bukan hanya untuk perempuan. Kata jawadu fa inna khairzad taqwa, sebaik-baik bekal untuk akhirat itu adalah takwa. Yang mudah saja, takwa itu banyak definisinya, tapi yang mudah saja yang 2. Imtisal awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Saya yakin ibu-ibu sudah menjalankan salah satu takwa. Kenapa? Menjalankan perintah Allah. Hari pengajian dipiwaran ke Allah. Halo? Disuruh tidak? Disuruh. Ya, disuruh itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nutup aurat sekarang? Walaupun pengajian itu kadang-kadang semangat kata Nabi Korea. Semangat. Nah, saya kasih ini Bu, kasih resep supaya Bu tidak Korea. Sebab nanti di akhirat akan ada 2 orang yang mengalami penyesalan. 1, penyesalan orang-orang yang menyesalnya itu tidak merubah apapun kecuali tetap ada dalam azab Allah Subhanahu wa taala. As-Sajdah ayat 12. Kemudian ada yang menyesal di situ adalah orang-orang beriman seperti ibu-ibu. Ibu kira-kira heran nggak kenapa orang-orang beriman menyesal? Halo? Nanti nggak mungkin. Ibu kira-kira menyesal nggak? Kan orang beriman mah harusnya tidak menyesal di akhirat. Tapi melalui hadis At-Tabrani, Rasul mengatakan nanti di akhirat orang-orang beriman pun akan menyesal. Kalau ibu bingung, para sahabat pun sama bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menyesalnya orang-orang beriman? Kata Nabi, menyesalnya orang-orang beriman itu mereka menyesal karena tidak menambah amal kebaikan. Pengajian seberapa jam nih? Jam. Tadi saya mulai jam berapa? Setengah 5, umumnya berarti jam 5 atau 1 jam. Tapi kadang-kadang ibu tuh menyesal, ini lila-lila tinggi nama cita. Nanti di akhirat ibu menyesal kenapa tidak sampai maghrib nggak cita? Orang-orang beriman menyesalnya seperti itu. Ibu baca Quran tadi berapa ayat? 3 ayat ya. Sakit itu teh ayatnya aduh nih si ibu siapa tadi yang baca? Ibu Yuli. Ibu Yuli asal lama-lama tuh Ibu Yuli. Nanti mah menyesal, Bu, kenapa tidak 1 juz nggak sih teh? Karena orang penyesalnya orang-orang beriman itu menyesal tidak menambah amal kebaikan. Jika ada canceling melewati dia. Ada. Kalau Jum'ahan mah kendaraan yang satu-satunya jarang macet canceling, terusnya maju. Jarang macet, kecuali lebaran dan awal puasa saudara macet. Nah nanti mah orang ibu kalau canceling sekarang 2000 menyesal, Bu. Kurang itu 100.000 daripada kayak menyesal mending aja. Karena apa, Bu? Karena menyesalnya orang-orang beriman itu kenapa tidak menambah amal soleh. Tapi ada yang menyesal tidak merubah apapun kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, Bu. Rabbana dalam surat As-Sajdah itu ayat 12. Rabbana ya Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farjibna, kembalikan lagi kami ke alam dunia. Dikembalikan lagi sama Allah tidak? Enggak. Tidaknya. La wala yukallimuhullah. Sebenarnya Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka nanti di akhirat. Wala yuzakkihim, tidak akan mensucikan mereka. Inna adzabun, mereka tetap di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak melakukan amal soleh. Mun ibu-ibu mah nyesel teh kaduhung teu nambah amal. Jadilah mun sekarang ngaji hanya 5 ayat, nanti mah tambahan atau sajud setiap pengajian.
Sekarang mah diprotes kalau tarawehan sebentar lagi tuh kita pertengahan Februari memasuki. Sekarang kan sebentar lagi Rajab ya Bu ya. Sa'ban, Ramadan. Lihat Bu. Ibu jujur kalau mendatang imam untuk tarawehan sok kaduhung teu pas datang teh teu ningali jadwal ternyata imam nu sok macana teh ayatna paranjang. Jeung kitu teh lancar layar deui macana teh. Kaduhung aing mah gitu kan. Nanti mah kaduhung ibu henteu si eta terus imam teh. Karena memberikan pahalanya banyak mendengarkan ayat Quran. Ayeuna mah aya nu garancang jeung teu balik penting mah cepet gitu. Nah Bu, nanti mah kita akan menyesal. Maka orang bertakwa itu setiap perintah Allah dilaksanakan. Walaupun kadang-kadang untuk melaksanakannya itu butuh perjuangan. Ya Bu, larangan Allah ditinggalkan sama. Walaupun kadang-kadang meninggalkan larangan Allah itu butuh perjuangan. Apalagi ibu-ibu kan berat kerjanya ibu-ibu ya. Tetap tapi ibu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu tidak akan menyesal mudah-mudahan ya. Tapi tetap di akhirat semuanya akan menyesal kunaon teuing amal saleh. Ya. Kemudian hafidhatun lil ghaibi, ketika suami pergian menjaga kehormatan diri. Di zaman Nabi ada seorang namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah itu diberikan amanah oleh suaminya ketika AA pergi. Neng, kalau AA ibu bilang ke suami bagaimana AA-nya? Bapak, ayah ayam bebek gitu kan. Mama biasanya mama atau Umi, Umi juga. Abi gitu kan. Ada apa Abi? Abi mau pergi. Selama Abi pergi, tolong jangan pernah memasukkan tamu laki-laki. Coba dulu. Karena taat kepada suaminya, menjaga rumah dirinya, kemudian putri Nabi siapa tuh? Murangkalina Nabi itu perempuan. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Suaminya Siti Fatimah. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, anaknya Hasan Husain. Bertamu kepada Siti Asiyah itu kan, kemudian dia membawa anaknya Hasan Husain. Tidak berkenankan masuk walaupun yang datang putri Rasul. Apa katanya? Maaf, saya tidak diperkenankan memasukkan laki-laki. Ini Hasan Husain masih anak-anak, walaupun anak-anak adalah laki-laki tetap tidak mau. Sudah luar biasa lah bahagianya gitu kan. Ternyata dia yang menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Baik, kalau begitu dipulangkan dulu Hasan Husain, kemudian besoknya pergi sendiri dan diperkenankan masuk. Luar biasa Bu. Ketika masuk sudah kaget Siti Fatimah. Kenapa? Ternyata di meja ada 3 barang. Kipas, makanan, cambuk. Halo, Mas Prabu? Kipas, makanan, cambuk. Jadi apa ini maksudnya? Kalau suami saya datang, yang saya lakukan adalah ngipasan heula. Disejukkan dulu, diademkeun heula cara ge barang datang. Ibu sok itu tara. Cara beuring teh disenangkeun heula, pijitan heula. Kemudian makanan aya mau makan dulu, sok itu tara. Atau makan saya heula lah dulu di luar. Gitu enggak, Bu? Yang terakhir, kalau cambuk untuk apa? Aku serahkan kepada suamiku untuk memukulku jikalau hari ini ada pelayananku yang kurang memuaskan. Cita dicepret, namun kira memuaskan melayani suami. Masuk ibu, ke bapakna, apa ya jere? Mun abdi kurang cepret teh, osok tara Bu. Kali ge bapakna dicepret teh heula. Kaget Siti Fatimah, pernahkah suamimu mencambukmu? Tidak pernah. Bukan cambuk yang dia ambil, tapi badan pula yang dia peluk. So sweet. Itu grasoknya ibu teh kiranya sok itu praktek teh. Bima hafidallahu, karena Allah telah menjaga mereka.
Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Bunyinya, dan orang-orang yang kamu khawatirkan nusuznya, maksudnya perempuan-perempuan yang nusuz. Apa perempuan yang nusuz? Nusuk ngelawan, yang meninggalkan kewajiban, nusuk membangkang, gitu kan? Maka hendaklah kamu kasih nasihat. Kalau ibu mau dinasehati ke suami, itu suami sedang menjalankan Al-Quran. Ulah ngomong baik, atau kalah harus nyaman ngomong baik. Nasihat kata suami teh, gitu kan? Nah, wajib suami menasehati ibu teh. Bapak mah nyaman, cicing. Dan perempuan banyak laki-laki jago di luar, di rumah mah minimos gitu kan. Wahjuruhunna, tinggalkanlah mereka fil madoji, di tempat tidur. Jadi bisa ranjang dulu tuh. Namun kesal istri teh geus diberi nasihat hese wae, maka suami suka memberikan bobo beda. Tapi masih satu rumah. Ulah keluar rumah. Namanya wadribuhunna, jika perlu pukul. Jadi mana suami mah ngagebuk ibu. Ih sok bahasa tiap ayat. Wadribuhunna. Fa inna ataqnakum fala tabgu alaihinna sabila, gitu kan? Tetapi jika mereka menaatimu, fala tabguna, janganlah mencari-cari alaihinna, atas mereka sabilan alasan, gitu kan? Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Jadi Bu, nih supaya kurang menjadi perhiasan, maka satu takwa, dua menjaga kehormatan. Siap Bu? Insyaallah. Satu pendidikan wanita itu maaf harus seperti itu. Ada berat emang aduh hese ngelawan pacar gitu. Itu aduh gitu kan. Hese rek tunduk teh hese gitu. Tapi ternyata ini perintah Allah gitu kan. Tidak nadzarka alaika syarat, ketika suami melihat ibu menjadi bahagia. Wa in amarta atau atka, ketika menyuruh jangan pernah tidak mau, Bu, harus taat. Kalau pengen jadi wanita solehah harus senang. Ini yang tadi wa in kita anha fi malika wa nafsiha, ketika bepergian jaga kehormatannya dan jaga hartanya. Insyaallah itu menjadi perhiasan yang disebutkan oleh baginda Nabi al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Itu kedudukannya itu jadi yang pertama menjadi perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang menambah keindahan dengan takwanya, dengan taatnya kepada suami dan menjaga kehormatan. Kedua itu gitu secara lumayan. Halo, nama halulong dia asa terus kalau asa gitu. Nah ini kejadiannya emang luar biasa. Bayarnya jamnya nanti apalagi ke bikin ibadahnya banyak yang mudah-mudahan kita sampai. Kemudian wanita itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dalam surat Ar-Rum itu dari ayat 19 terus Allah menyebutkan ketika mengatakan sebagian tanda-tanda kekuasaannya itu Allah menggunakan kalimatnya ayat. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan manusia dari saripati tanah. Ingat Bu, kalimatnya apa Bu? Ayat. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqakum min turab. Kemudian wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah khalqus samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi. Kalimat digunakannya apa? Ayat. Terus Bu, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah pergilirkan, putarkan antara malam dan siang. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yurikumul barqa. Allah perlihatkan kepada kalian halilintar. Tapi ayat kedua satunya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala sampai di
dina undangan ini undangan kawin gitu kan. Jangan bainakum mawaddah gitu kan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri yang cenderung membawa kepada ketenangan dan ketentraman. Jadi cara itu teh bu ayat, istri teh ayat, suami adalah ayat. Kalau seorang suami menganggap istrinya ayat, tidak akan ada cerita seorang suami berani menyakiti istrinya. Firman-firman Allah dalam Al-Quran disebutnya apa? Ayat. Ada yang berani menginjak-injak Al-Quran. Ayat nuwantun nyuek-nyuek Al-Quran, menghancurkan Al-Quran, menghinakan ayat nuwantun ke, karena itu adalah ayat. Istri dia ayat. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakan pasangan. Bahkan perempuan ini disebut lagi khuliqom mar'atun min tila, diciptakannya dari tulang rusuk yang paling bawah yang bengkok. Tugasnya naon coba Bu? Mengamankan jantung. Kalau tidak ada tulang rusuk yang bengkok itu jantung akan hancur. Maka sebetulnya ibu itu melindungi suami. Kalau ibu bicara nyebat teh, mah, lamun tuh bapak mah, mama teripu, bebek terbalik. Kalau justru tidak ada perempuan, hancurlah diri. Sejarah mencatat seorang laki-laki, seorang suami yang sukses menyakiti istrinya, maka kemudian dia hidupnya hancur. Abi mah ngabela ibu, ayeuna ada abi sorangan di lalaki teh. Tapi itu teh betul Bu ya. Jadi makanya tulang rusuk itu dibiarkan terus bengkok terus, dilempeng terus sekaligus potong. Jadi kan perempuan perlu hati-hati. Kayaknya kalau ibu punya anak perempuan hati-hati karena makhluk halus perempuan. Ras terkuat di bumi tapi halus. Nah, jadi ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah, jangan dirubah oleh ibu sendiri. Yang tadinya bagus dirubah oleh ibu menjadi kurang bagus. Ibunya pertahankan bahwa kita pantas untuk dimuliakan. Halo. Pantas untuk apa? Dimuliakan. Jadi namun biasanya kalau orang senang itu karena bagusnya, karena kualitasnya, betul nggak? Jadi kalau seorang suami cinta kepada istrinya, pasti karena ada sesuatu kelebihan. Kan wajahnya ada bakal berubah. Orang cantik, orang ganteng itu adalah manusia yang tidak istiqomah. Beruntunglah kepada yang wajahnya jelek, istiqomah jelek. Nu kasep anu geulis, keur morak kasep geulis, geus kolotna. Goreng geus ini. Coba lu goreng, di budak nepi ka kolot goreng we terus istiqomah. Nah, Bu, itulah yang harus dijaga. Kemudian perempuan itu senantiasa posisinya adalah karunia, bukan musibah. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum baina wa hafadhatun wa raqakum minat thayyibat. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu istri-istri kamu itu, anak-anak kamu itu, di ujung ayatnya mengatakan dan memberimu rizki yang baik-baik. Jadi ibu teh adalah gerbang rizki bagi keluarga. Kata baginda Nabi ini, nisa hukum harsulaku, nikahi oleh kalian para perempuan. Fa innaha ya'tikum bil mal, karena sesungguhnya perempuan itu mendatangkan harta. Bujangan sakumaha loba duit ke loba nu teu nyansar. Beak duit teh. Gaji agung banyak, tapi setelah menikah aneh, ibu-ibu mah bisa modal tua. Gaji suaminya tidak gede, tapi nyansar. Begitu butuh tehnya, aya we ibu-ibu mah aneh mikir.
bisa minggu beak katanya. Musuh tema oke. Tapi anak perempuan itu luar biasa ya, karena ternyata Pak Inna Hayatikum Bilma, ibu itu adalah sesuatu yang akan memancing datangnya rezeki. Maka ada hal-hal yang akan menjauhkan rezekinya harus kita jauhkan, harus kita hindari. Kenapa orang-orang yang senantiasa baik di rumah tangganya, kan sakinah tujuan keluarga ya? Halo Bu, tujuan rumah tangga itu apa? Sakinah, Terus warohmah. Apa itu sakinah? Dibalik nyebutnya mawadah dulu, warohmah hasilnya sakinah. Tapi dengan gitunya bilangnya sakinah mawadah. Tidak masalah. Mawadah warohmah. Mawadah itu menerima kekurangan pasangan. Rahmah itu bahagia dengan kelebihan pasangan. Maka jika dua hal itu telah terjadi, akan dibingkai sakinah, uskun, anta, tenang, tentram rumah tangga. Ieu mah kumaha ai pas kelebihan atau kakurangan mung narima. Da manusia mah wa khalaqal insan dha'ifa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Wa khalaqal insan, manusia diciptakan itu dha'ifa. Pernah dengar hadis dhaif? Tahu tak? Udah masuk pada dhaif hadis nanti senang teh. Atau senang lemah, manusia mah lemah. Al insanu makhluk khata, manusia itu budaknya salah dan lupa. Maka Allah itu wanita itu senantiasa harus menjadikan kedudukannya itu ada. Dari tiga itu ada kan? Ibu sudah ada tiga-tiganya. Tadi Bu jadi perhiasan, menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Satu lagi tadi apa? Menjadi jalan rezeki. Tos nu tilu aya tiluan tadi Ibu. Aya teh wanita nu kitu. Mun aya paling mana waktu sama. Pada di villa deh, gitu dah eset gitu deh. Milih ukur. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sudah menjadi itu tiga ibunya. Halo Bu. Amin. Harus beda lah ibu-ibu yang suka pengajian dengan yang tidak. Jangan mencontoh keburukan orang-orang yang berbuat buruk. Dasi itu begitu. Kalau kita ngaji tiap hari, sekolah tinggi-tinggi, banyak mencari ilmu agama, naon atau kalau hanya mencontoh keburukan orang lain. Jadi lamun ningali babaturan orang lain berbuat buruk, jangan ditiru dah kita mah orang yang berilmu. Halo. Masuk itu tara. Tapi kadang-kadang ningali utara ngaji, utara sholat di rumah. Lalu orang pengajian gitu kan. Kiki wae. Nah, itu kita sama-sama kuat kan insya Allah. Dan bahagia itu bukan diukur oleh harta saja. Artinya, kalau ibu tiga tuh, yang keempat ibu yang luar biasa. Kedudukan wanita itu ternyata wanita solehah itu di akhirat kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding bidadari surga. Kalau ujian kan ada tuhnya. Setiap manusia punya rasa cinta. Terus kayak abdi mirip nanya. Bidadari surga karena istrinya solehah. Punya bukan kata uje itu almarhum, tapi kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan berjenis manusia nih di dalam Muhtasar Takhrijatul Qurtubi itu, perempuan berjenis manusia asal dunia itu lebih utama dari para bidadari berapa kali lipat? Disebutkan sabeina alfi dikfir, 70.000 kali lipat ibu lebih baik daripada bidadari. Maka mencarobe ibu temanfaatin ibu terugi nanti menjadi bidadari. Sekarang juga lah insya Allah bidadari di rumah, nanti mau bidadari di surga lewat lagi apa? Kata Nabi itu. Tapi kalau ibunya soleh, itu kan jadi masalah. Soleh kan. Hah?
luar biasa ya. Siap Bu, 4 tuh gitu, karena waktunya 4 tuh ya Bu ya. Nanti insya Allah kalau pikir itu harus ada pegangannya Bu. Iya, Nanti iya. ada printouts-nya lah gitu ya. Iya. Karena ini kedudukan surga, kedudukan wanita saja. Jadi mungkin Ibu nanti bisa dikopi lah. Karena saya tanya pakai kitab apa rujukannya, ngambilnya banyak, tidak satu rujukan. Jadinya kebanyakan dari Fikrul Limbisa, Fikih Sunnah Limbisa. Jadi kedudukan wanita itu harus dikejar benar-benar ke Ibu. Ya, nih kemudian tadi 4 jawabannya, 1 tadi apa Bu? Sebagai perhiasan. Adunya mataun wa khairul mata ibunya al-mar'atus sholihah. Ini yang selalu ketika khutbah nikah selalu saja ayat hadis ini di depan. Kemudian yang kedua, Tanda-tanda kekuasaan Allah. sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat. Ya. Kemudian yang ketiga, Menjadi jalan rezeki. Menjadi jalan rezeki. Sok gerak. Kalau suaminya soleh, suaminya tidak soleh, maka anaknya biasanya soleh. Karena biasanya ibu itu perannya penting bagi betul. Tapi lamun bapaknya soleh, istrinya durhaka, anaknya sok rada. Nabi Nuh soleh tidak Bu? Soleh. Istrinya Tidak. anaknya gimana kan? Iya. Durhaka. Halo? Ibunya? Iya. Ibu mau berperan penting gitu kan. Maka disebutkan ibu itu adalah madrasah bagi anak-anak. Yang kelima, bahwa wanita itu diberikan keluar biasaan dalam ibadah, diberikan pengecualian dalam ibadah. 1, ketika haid, nanti kita bahas bab haidnya ada ya. Kita ketika haid, perempuan itu dibebaskan tidak beribadah. Halo. Kalau haid, walaupun ibu sedang senang sholat, tidak boleh diberi diskon. Ada nggak laki-laki yang diskon sholat? Tapi karek mau itu menang sholat. Tapi perempuan sehat oke jajan begitu haid, tidak. Bu, haid itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar tidak sholat, tapi juga menggugurkan dosa. Mamin imro'atin itu kan tahidu ila kana haiduha kafaratu 5 min. Siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakit haidnya mereka itu akan menjadi kafaratu 5 min. Kafarah penembus dosa bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun kadang-kadang haid itu menyakitkan suami. Ya, ibu mah tenang. Selain sholat, selain sahur, juga menggugurkan dosa. Walaupun kadang-kadang ada suami yang ikut menghitung seberapa. Nah kita bab haid nanti ya Bu ya, haid ada nanti di ini Punten ibu sudah pengalaman pribadi ya. Nah jadi nanti ada haid ya, ada darah haid, nifas gitu kan, gitu nanti kita ada di bab pas praktek ibadahnya ya. Ini pembukaan. Kemudian ada juga kelebihan satu lagi ya Bu ya. Satu lagi. Ini nanti ibu bisa bicara. Jadi ada teh Bu enak, itu bisa lah buka, ini disampaikan dipilihkan. Jadi supaya betul-betul ibu bisa memahaminya. Kalau langsung canda kita makanya kan Abi itu tiap minggu kan gitunya pilihan. Yang penting kan. Ini tuh ya, yang barusan harus ibu kejar laksanakan dulu. Yang terakhir, wanita itu yang hamil melahirkan setara dengan jihad. Ibu, ayat tahunnya tadi dia. Ada lama. Enggak, setan tepat
fokus. Kami dari ngaji bahwa saya tapi bola itu atas. Ayat lagu takoni teh ibu engkaulah manusia yang mulia. Ada apa bu? Derajatmu 3 tingkat dibanding ayat pemenangmu. Ibu bantu rame. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi suara aja ya anakmu bu. Tinggal ibu. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sekali bu. 5. Udah bu. Opa, cuma buka tidur lembar. Nih bu, jadi kata baginda Nabi SAW, saya sebutkan saja artinya. Mati syahid itu ada 7. As-syuhada'u sab'atun. Ada mati syahid itu ada 7. Nah, selain yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati syahid ada lagi. Pertama orang yang mati karena penyakit taun, wabah. Mudah-mudahan yang kemarin COVID wabah kemudian salah. Kalau sudah mati mah sudah tidak bisa beramal. Ibu pengajian kita semua mah opat ulah datang ke pengajian. Bubar. Ya. Pertama mati syahid itu karena taun gitu kan. Wal ghoriqu syahid itu orang yang mati tenggelam syahid. Belum di Sumatera saja, tapi yang sedang melaksanakan kebaikan, hari kergaple itu kan menjadi banjir. Syahid di mana? Maksudnya sedang dalam kebaikan. Saya punya teman, sekarang malam apa ya? Malam Kamis kemarin, kami anak. Jadi teman SD telepon kami ini kayak kabar kami anak meninggal di Sapa. Langsung meninggal kerja, dia sedang bekerja jam 12 mau makan, nyebrang dituduh oleh motor meninggal. Mudah-mudahan saya. Insya Allah. Jadi tapi ibu jangan berdoa ya Allah matikan aku, tenggelamkan aku gitu kan. Kan ada doanya gitu, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ketika sujud itu udah apa doanya supaya ketika sujud supaya mati syahid? Allahumma husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ketika sujud dibaca tara eta. Dibaca. Gimana lain sujud teh? Semuanya sengaja teh hutang gede gitu kan. Nah, baca eta. Apa bu? Banyak? Baru Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tahu. Terus mati syahid teh orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya. Mati syahid orang yang mati terbakar. Orang yang mati tertimpa dengan benda keras. Ini rawahu Abu Dawud. Oh katinggal. Kayak gini kemarinnya pesantren roboh. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada jemaah haji yang meninggal karena kerennya jatuh. Keluarganya menangis tapi kemudian senyum. Kenapa cemburu? Satu orang dikasih berapa miliar, 1 miliar untuk meninggal. Ada cerita imah gitu kan, indung bapak nanti haji, tinggal bapak nanti sampai meninggal dunia, dikasih miliar. Anak-anak berangkat rumah, lain 2 anak itu 2 miliar. Astagfirullah, alhamdulillah, semua masuk. Anak-anak sampai 2 miliar. Kemudian yang terakhir nih bu, jadi wal mar'atul lati mata, seorang istri yang meninggal dunia an walidati sahidatun, kemudian ketika meninggal ada janin di perutnya. Jadi
ditolaknya menghadap ya Allah matikan aku ketika sedang hamil ulah gitu kan. Salamet ya sadaya. Ini mah seandainya kan itu kan ya. Ternyata kalau seperti itu adalah menjadi sah. Ada pengecualian bu ibadah diberi kebaikan sama Allah untuk wanita maka kemudian ketika melahirkan pun pahalanya luar biasa, apalagi sampai meninggal dunia ibu dicatat menjadi sah. Itulah bu kedudukan wanita yang saya rangkum, tentunya sangat banyak, tapi ini adalah sebagian besarnya. Nah, kemudian nanti disebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa menjadi istri soleha dia akan masuk surga dari pintu mana saja sesuai dengan keinginannya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, wasomat sahroha, saum di bulan Ramadan, wahafidat farjaha, menjaga auratnya, wa atomat jaujaha, kemudian taat kepada suaminya, kilalaha, dikatakan kepadanya udhulil jannata min ayyi abwabi jannati sitti, masuklah kepada surga sesuai dengan pintu mana, sesuai dengan keinginan. Hadis yang ayat 4 hal inilah yang kemudian nanti kita akan sama bahas. Sholat, bagaimana kita fikih sholatnya berkait dengan wanita, toharohnya kan sebelum sholat ada toharohnya. Bagaimana tentang haid nifasnya nanti ini kita bahas di bab sholat 5 waktu. Ya, tidak sholatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktu kita bahas. Siap bu? Nyarat catatan gitu. Mun teu nyerat catatan ong bobo teu ngajina, mun tuduh bobo we. Nah, kan? Kemudian wasoma, kemudian saum di bulan Ramadan, fikih saumnya kita bahas sebenarnya terkait dengan wanita. Kemudian wahafidot farjaha, bab aurat, menutup auratnya kita bahas. Dan yang keempat adalah wa atoat jaujaha, taatnya seorang istri kepada suaminya seperti apa. 4 itu segera 1 tahun beres lah gitu ya punya. Mudah-mudahan insya Allah kita berikan waktu ya punya. Nanti saya rangkum, kemudian nanti ibu memegang print outnya juga. Jadi non dalil tadi ya, karena segala sesuatu ibadah mah dalil punya. Ibadah itu butlan hatta dalil alal amri, ibadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau muamalah dibalik, al muamalatu al ibadah, muamalah itu adalah mubah boleh hatta dalil alal nahi, sampai ada dalil yang melarangnya. Nah kita belajar ini mudah-mudahan 1 tahun beres. Berapa kali ambil 1 tahun ayat 5 kali lah ya. Mudah-mudahan tahun depan Abi masih hidup, ibu masih sehat. Itu saja, tapi barangkali ada pertanyaan